Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kembali saya dapat hadir ke tengah ruang siar Anda untuk bersama-sama tafaqquh fi dinillah. Semua itu berkat kemurahan dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga program acara kita ini menambahkan hasanah keilmuan kita, mengubarkan semangat untuk beramal dalam diri kita. Salawat serta salam tidak luput untuk kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan juga sahabat-sahabatnya yang telah membuktikan ketulusan niat, kesungguhan perjuangan, dan pengorbanan tanpa batas demi tegaknya dinul Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan mempersatukan kita dengan sahabat Rasulullah SAW kelak di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda untuk berbincang-bincang perihal akad muzara'ah, yaitu kerjasama dalam pengelolaan ladang. Muzara'ah secara tinjauan bahasa diambil dari kata zar', yaitu ketika ada kerjasama antara dua orang. Pihak pertama sebagai pemilik lahan pertanian, kemudian pihak kedua sebagai pengelola, dengan kesepakatan bahwa lahan pertanian milik pihak pertama akan dikelola oleh pihak kedua, dan hasilnya nanti, hasil tanaman yang ditanam, baik itu berupa gandum, padi, atau palawija atau yang serupa, akan dibagi antara kedua belah pihak, akan dibagi antara pemilik ladang dengan pengelola dalam persentase tertentu. Bisa jadi 50-50, bisa jadi 2/3 berbanding 1/3, ataupun pembagian dalam nominal lainnya. Akad muzara'ah ini menurut Al-Imam Syafi'i, atau kalau boleh dikatakan menurut mazhab Syafi'i, sejatinya adalah salah satu bentuk turunan, akad turunan dari akad ijarah, sewa menyewa. Karena itu secara sistematikanya Al-Imam Abu Syuja' rahimahullah ta'ala meletakkan akad muzara'ah, akad kerjasama penggarapan lahan pertanian, setelah selesai beliau berbicara tentang akad ijarah, sewa menyewa, jual beli jasa. Karena menurut filosofi mereka, menurut filosofi mazhab Syafi'i, bahwa muzara'ah itu adalah akad turunan dari akad ijarah, karena pihak pertama pemilik ladang menyewa jasa penggarap, yaitu pihak kedua, dengan imbalan hasil panen yang akan didapat dari pekerjaan pihak kedua. Atau sebaliknya, pihak kedua menyewa ladang milik pihak pertama dengan nilai sewa sebagian dari hasil panen yang akan ditanam oleh pihak kedua. Ini persepsi atau penilaian mazhab Imam Syafi'i perihal akad muzara'ah. Karena itu, muzara'ah dalam mazhab Syafi'i bisa dianalogikan sebagai jual beli jasa penggarapan ladang atau sewa menyewa ladang. Namun ada satu
permasalahan yang cukup mendasar dalam definisi muzarah dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Di mana muzarah ini kalau ditinjau dari hukum-hukum ijarah sewa menyewa, seharusnya muzarah itu akad yang terlarang. Kenapa? Karena salah satu prinsip akad ijarah, nilai sewa barang atau nilai jasa yang ditunaikan oleh pemilik jasa seharusnya nilainya itu bersifat transparan, nilainya nominalnya juga jelas. Tetapi dalam akad muzarah tidak demikian, karena nilai sewanya adalah hasil panen. Padahal kita tahu petani bisa jadi gagal panen, bisa jadi panennya melimpah, bisa jadi panennya sedikit. Alias ada unsur gharar, ketidakpastian, ketidakjelasan pada nominal nilai sewa. Adapun objek sewanya, baik itu manfaat lahan ataupun tenaga jasa pengelola, maka itu juga sesuatu yang abstrak. Dan itu boleh dikata juga identik dengan atau banyak mengandung unsur gharar. Nah, idealnya, normalnya, akad yang semacam ini harusnya tidak boleh. Harusnya terlarang. Tetapi karena adanya hajah, adanya tuntutan, kebutuhan masyarakat luas, akan adanya atau dibolehkannya akad semacam ini, maka akhirnya Islam memberikan keringanan. Kenapa demikian? Karena betapa banyak pemilik ladang yang tidak siap mengelola ladangnya. Tidak mampu mengelola ladangnya dengan sendiri. Sebagaimana betapa banyak orang yang memiliki skill untuk mengelola ladang, bercocok tanam, tetapi dia tidak memiliki lahan pertanian. Akhirnya adanya kebutuhan yang bersifat umum. Apalagi kebutuhan itu menimpa kedua belah pihak, maka Islam memberikan keringanan. Kenapa? Karena memang Islam adalah satu syariat yang Allah turunkan demi menyelesaikan masalah, memberi solusi bagi problematika masyarakat, dan juga dalam rangka mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia. Karenanya ketika ada tuntutan maslahat umum, Islam memberikan dispensasi sehingga yang semula seharusnya terlarang akhirnya diberikan kemudahan. Ya. Namun karena semula akad ini seharusnya dilarang, tapi karena adanya kebutuhan kemudian diberikan keringanan, maka tentu tuntutan atau dibolehkannya akad muzarah ini tidak bersifat terbuka selebar-lebarnya, tetapi seperlunya, sebatas yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebatas untuk menyelesaikan tuntutan masyarakat saja, atau problema yang sedang dihadapi oleh masyarakat atau kedua belah pihak antara pemilik lahan dengan pengelola. Karena itu dalam literasi fikih Syafi'i, akad muzarah ini memiliki persyaratan-persyaratan yang cukup berat untuk diterapkan. Contohnya, walaupun secara tinjauannya itu boleh, tetapi ada persyaratan yang membatasi aplikasi dari akad muzarah ini. Contohnya adalah ketika terjadi kesepakatan muzaraah, pemilik lahan menyerahkan lahannya, sawahnya kepada pengelola, maka mereka bersyarat semua yang dibutuhkan untuk mengelola ladang, termasuk benih, pupuk, alat untuk bercocok tanam, semua harus disediakan oleh pemilik ladang. Sedangkan pengelola, dia hanya betul-betul datang dengan tenaganya saja. Tidak boleh dipersyaratkan dia harus membawa pupuknya atau benihnya. Karena kalau sampai pengelola, dia yang mendatangkan benihnya, dia yang menanggung pupuknya, dia yang menanggung pestisida untuk membasmi hamanya, maka keluar dari akad muzaraah dan menjadi akad musyarakah, akan menjadi syarikat dagang.
yang akan menjadi akad syarikat dagang, tidak lagi menjadi akad muzara'ah. Karena kedua belah pihak katanya sama-sama mendatangkan modal, sama-sama setor modal, sehingga ini lebih relevan dengan akad musyarakah. Ya. Kemudian kriteria kedua, bahwa dalam akad muzara'ah, para fuqaha Syafi'i dalam banyak literasi fikih Syafi'i dipersyaratkan tidak boleh diterapkan pada lahan yang betul-betul lahan kosong. Seperti kebanyakan lahan pertanian yang ada di negeri kita. Tetapi akad muzara'ah hanya boleh diterapkan bila akad ini bersifat tabe, yaitu mengikuti akad lain, menjadi akad sekunder. Ada akad primernya, yaitu apa? Akad musaqah. Itu bila Anda memiliki lahan perkebunan, di tengah atau di sebagian sudut lahan perkebunan tersebut ada tanah kosong yang hendak ditanami, maka Anda boleh menjalin kerjasama dengan pengelola kebun Anda agar dia juga menanam tanaman di lahan kosong di salah satu sudut perkebunan Anda. Adapun bila memang dari semula tanah tersebut tanah terbuka, tidak ada tanaman apapun, kemudian Anda menginginkan kerjasama sebagaimana yang sewajarnya di masyarakat kita, penggarapan sawah, maka dalam literasi fikih Syafi'i itu terlarang. Kenapa? Karena ada beberapa dalil dari Nabi SAW yang melarangnya. Rasulullah SAW bersabda, "Man kanat lahu ardun falyazra'ha aw liyuzri'ha akhahu." Siapapun yang memiliki tanah pertanian, maka hendaknya dia tanami sendiri atau dia berikan kepada saudaranya agar ditanam oleh saudaranya. Wala yukariha, dalam riwayat lain disebutkan wala yu'ajirha, wala yu'ajirha, jangan sampai dia menyewakannya, jangan sampai dia menyewakan lahan tersebut bisthuluth wala rubu', jangan disewakan dengan nilai sewa sepertiga atau seperempat dari hasil panen lahan tersebut. Wala bi ta'amin musamma, dan juga tidak boleh disewakan dengan bahan makanan dalam nominal tertentu, dalam kadar tertentu. Rafi' ibnu Khadij, salah seorang sahabat Ansar yang dia adalah seorang petani. Beliau meriwayatkan, "Kunna nuhaqilul arda ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa nukriha bi thuluth war rubu'i wa ta'amil musamma." Dahulu kami biasa menyewakan lahan pertanian di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nilai sewa sepertiga atau seperempat, atau dengan bahan makanan dalam kadar tertentu kepada seseorang. Ya, disewakan nilai sewanya sepertiga atau seperempat dari hasil panen lahan tersebut. Faja'ana dhatu yawmin rajulun min umumati. Namun katanya, di suatu hari salah seorang pamanku datang dan mengatakan, "Nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an amrin kana lana nafi'an." Saat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang kita dari suatu transaksi, satu kesepakatan akad yang sebetulnya itu sangat bermanfaat bagi kita. Wa ta'atullahi wa rasulihi anfa' lana, dan tentunya untuk tetap tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasulnya itu lebih bermanfaat dibanding meneruskan akad yang terlarang tersebut. Nahana an nuhaqilal arda fa nukriha ala thuluthi war rubu'i wa ta'amil musamma. Nabi SAW melarang kita untuk menjalin kesepakatan penggarapan sawah, penggarapan lahan, ladang pertanian dengan pembagian sepertiga atau seperempat, atau dalam imbalan dengan imbalan ta'amul musamma, bahan makanan yang telah disepakati kadarnya. Wa amara rabbal ard, kemudian Nabi SAW memerintahkan para pemilik tanah an yazra'ha, agar dia menggarapnya sendiri. Au yuzri'ha, atau kalau memang dia tidak siap menggarap sendiri, ya dia serahkan agar digarap oleh orang lain untuk diambil hasil panennya. Wa kariha qira'aha wa ma siwa dzalik, dan Nabi membenci, tidak suka bila kita tetap
menyewakannya dengan nilai sewa sepertiga dari hasil panen lahan tersebut. Ya. Dalam riwayat lain Nabi dengan lebih tegas, ya, dalam riwayat Bukhari, mangkanat, dalam hadis Jabir, mangkanat lahu ardun falyazra'ha, siapapun yang punya tanah, lahan pertanian, tanami, silahkan dia tanami. Awliyamnaha, kalau dia tidak mampu menanami sendiri, berikan kepada saudaranya. Fa illam yaf'al falyumsik ardahu. Kalau dia tidak mau menanami sendiri, tidak mau juga menyerahkan kepada saudaranya agar ditanami dan diambil hasil panennya, maka hendaknya dia tahan, jangan disewakan. Nah, beberapa riwayat ini kemudian menjadi dasar para fuqaha Syafi'i untuk melarang akad muzara'ah, penggarapan sawah. Ya. Namun dengan alasan yang tadi telah diutarakan, itu adanya unsur gharar. Namun para fuqaha lain, misalnya Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian yang lainnya, mereka berusaha mengkaji lagi masalah ini dengan cara menggabungkan berbagai dalil yang ada. Ternyata didapatkan setelah dikaji, larangan menggarapkan sawah kepada orang lain, lahan pertanian kepada orang lain itu ternyata telah dianulir oleh Nabi SAW. Telah dihapuskan oleh Nabi SAW. Yang semula memang betul terlarang. Itu pada awal hijrah para sahabat muhajirin ke Madinah. Karena kala itu terjadi ledakan penduduk dan keterbatasan lahan pertanian. Sehingga Nabi SAW tidak ingin terjadi pengangguran di kota Madinah atau terjadi eksploitasi karyawan, tenaga kerja. Sehingga disewa dengan harga murah karena jumlah pengangguran banyak, sedangkan lahan pertaniannya sedikit. Nabi tidak ingin terjadi eksploitasi, Nabi tidak ingin terjadi krisis ekonomi di Madinah, yaitu karena muhajirin kalau menyewa disewa dengan harga yang mahal, atau kalaupun bekerja dengan skema muzara'ah atau sewa menyewa, maka mungkin nilai sewanya sangat tinggi. Namun setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan kepada para sahabat, sehingga lahan pertanian di kota Madinah milik kaum muslimin melimpah, karena setelah terjadi perang dengan Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraidah, orang-orang Yahudi semuanya terusir dari kota Madinah. Sehingga dalam waktu yang singkat, jumlah lahan pertanian di kota Madinah yang dimiliki oleh kaum muslimin berlimpah ruah. Sedangkan pertumbuhan tenaga kerja masih tetap lambat. Maka Nabi SAW kemudian memberikan kelapangan dalam bentuk kerjasama ataupun sewa menyewa lahan pertanian. Karena itu, dahulu Rafi' bin Khadij yang semula meriwayatkan larangan tentang sewa menyewa lahan atau kerjasama lahan tersebut, kemudian meriwayatkan pula hadis yang menganulir larangan tersebut. Ya, Handhalah ibnu Qais al-Ansari bertanya kepada Rafi' bin Khadij perihal hukum menyewakan tanah pertanian dengan uang sewa berupa dinar ataupun dirham. Ya, betul-betul sewa menyewa tanah pertanian. Qala la ba'sa bih, tidak mengapa itu. Ya, itu boleh. Wa inna ma kana unasun ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang terjadi pada waktu dahulu. Mereka menyewakan lahan pertanian, tetapi cara menyewakannya dengan cara yang betul-betul mencerminkan eksploitasi. Yaitu pemilik lahan pertanian bersyarat kepada penggarap, penyewa atau penggarap, bahwa lahan pertanian yang lebih dekat kepada air, sumber air, hasil panennya dimiliki oleh pemilik lahan. Sedangkan hasil panen dari lahan yang jauh dari sumber air, itulah bagian dari siapa? Dari pengelola. Fayahliku hadha wa yaslam hadha. Sehingga akibatnya seringkali tanaman yang dekat dengan sumber air bisa panen dengan bagus. Sedangkan tanaman yang jauh dari sumber air akhirnya kadang gagal panen, rusak kalaupun panen,
panennya minim, hasilnya sedikit. Atau sebaliknya, yang jauh dari air justru malah bagus, yang dekat dengan air justru malah rusak. Falam yakun linasi kiraun illa hadza. Inilah yang dahulu sempat terjadi di awal Islam, di awal hijrah. Walidzalika zajarahum anhu, karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka. Karena ini terjadi praktek eksploitasi kesewenang-wenangan dalam pembagian hasil panen. Fa amma syai'un madmun, adapun sewa menyewa lahan pertanian dengan nilai sewa yang pasti jelas, atau dengan skema muzara'ah, pembagian hasil dengan yang profesional, yang adil, yaitu dengan nisbah, dengan persentase, maka fala ba'sa bi, itu tidak mengapa, itu boleh, ya, itu tidak terlarang. Nah, ini bukti nyata bahwa larangan semula itu betul-betul telah dianulir oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga yang lebih tepat dan alhamdulillah itu yang dipraktekkan di negeri kita, bahwa menggarapkan sawah, lahan pertanian kepada orang lain itu hukumnya boleh, tidak mengapa dan tidak terlarang, dengan catatan pembagian hasilnya tidak dibagi berdasarkan letak lahan pertanian, tetapi berdasarkan persentase hasil panen. Sehingga semuanya dipanen terlebih dahulu dan kemudian dibagi berdua antara pemilik lahan dengan penggarap, dan kemudian masing-masing akan mendapatkan bagian sesuai dengan nisbah atau persentase yang telah disepakati. Baik itu 50-50, 50-50, atau 2/3 berbanding 1/3, 3/4 berbanding 1/4, ataupun nisbah yang lainnya yang disepakati. Ya. Dan yang kemudian kedua, berdasarkan hadis Rafi' bin Khadij yang ini, yang telah menganulir itu dan juga yang lainnya, kita juga mendapatkan satu kesimpulan bahwa ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bahkan Islam, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan syariat itu betul-betul demi kemaslahatan umat manusia. Ketika terjadi kondisi yang tidak memungkinkan untuk terjadi praktek sewa menyewa, dan kalau terjadi sewa menyewa akan terjadi ketimpangan atau praktek-praktek eksploitasi tenaga kerja atau sebaliknya eksploitasi pemilik lahan, maka Islam mencegah semuanya itu, preventif, melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya eksploitasi, tidak kesewenang-wenangan. Tapi tatkala kemungkinan terjadinya eksploitasi itu telah sirna atau kecil pintunya, maka Islam memberikan kelapangan. Ya, Islam memberikan kelapangan karena ternyata bentuk kerjasama semacam ini memang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Karena itu ketika Nabi SAW berhasil menundukkan penduduk Khaybar, orang-orang Yahudi yang tinggal di negeri Khaybar, mereka telah ditunduk oleh Nabi SAW. Semula Nabi SAW berencana ingin mengusir mereka dari negeri Khaybar. Namun mereka berusaha mengiba kepada Nabi SAW, tidak ingin keluar dari kampung halamannya. Maka mereka, orang-orang Yahudi Khaybar, memberikan usulan, memohon kepada Nabi agar mereka tidak diusir dari kota dari kota Khaybar, namun mereka diberi kesempatan untuk menggarap lahan pertanian yang telah dikuasai oleh kaum muslimin, yang semula milik orang Yahudi, tetapi karena kalah perang, mereka telah ditundukkan dan seharusnya mereka diusir dari kota Madinah, dari kota Khaybar. Mereka mengajukan permohonan kepada Nabi agar mereka diizinkan tetap tinggal di rumahnya, dengan konsekuensi mereka menggarap lahan pertanian tersebut, dan ketika hasil panen nanti tiba, ketika musim panen tiba, maka mereka berbagi dua, 50-50 hasil panennya, separuh untuk Nabi dan kaum muslimin, dan separuh akan diambil oleh orang-orang Yahudi sebagai pengelolanya. Dan di antara klausul kesepakatan kala itu, Nabi SAW berkata kepada mereka bahwa kesepakatan ini tidak bersifat permanen, alias Nabi SAW berhak mengusir mereka kapanpun Nabi berkehendak. Karena Nabi SAW bersyarat kepada mereka, nukirrukum ma'aqarakumullah. Kami akan menjalankan kerjasama ini, memberikan kesempatan kepada kalian menggarap lahan pertanian Khaybar selama Allah masih menghendakinya. Sehingga ketika tiba masa
khilafah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengambil satu keputusan, satu sikap yang berbeda. Beliau mengusir Yahudi Khaybar dari negeri Khaybar. Sehingga akhirnya orang Yahudi Khaybar itu pergi ke daerah Syam, ke daerah Suria, Adriat, dan yang serupa. Ya, ini tentu membuktikan bahwa skema muzara'ah, bekerja sama dengan skema muzara'ah itu adalah suatu hal yang telah diterapkan oleh Nabi SAW sendiri dan juga telah dibolehkan kembali setelah semula terlarang, ya. Sehingga tidak tepat bila memberikan batasan-batasan yang kemudian menjadikan akad muzara'ah itu menjadi susah diterapkan, menjadi berat untuk diterapkan. Karena itu yang lebih tepat, yaitu pendapat kedua, bahwa muzara'ah itu dibolehkan secara mutlak selama pembagian hasil panennya dengan skema prosentase, bukan pembagian berdasarkan letak lahan pertanian. Ya. Dan kemudian kedua, ketika gagal panen, maka pengelola tidak dibebani uang sewa. Kenapa? Karena hakikat dari akad muzara'ah tidak tepat bila dianggap sebagai turunan akad ijarah, akad sewa menyewa. Tetapi lebih tepat bila dianggap sebagai bentuk kerjasama seperti musyarakah, seperti syarikat dagang. Kenapa? Satu hal yang perlu kita pahami bersama, bahwa skill itu adalah modal usaha. Keahlian bekerja, bercocok tanam, itu adalah sebuah modal tersendiri yang memiliki nilai jual. Sehingga ketika ada kerjasama antara pemilik lahan yang menyerahkan lahannya dengan pengelola yang dia berkomitmen mencurahkan tenaga dan keahliannya untuk menggarap lahan ini, sehingga nanti akan menghasilkan hasil panen yang dinikmati oleh kedua belah pihak, tentu ini lebih identik bila dianggap dikelompokkan ke dalam kelompok akad syarikah, kerjasama permodalan, serupa dengan akad mudharabah. Serupa dengan apa? Serupa dengan akad mudharabah, di mana salah satu pihak menyerahkan modal, kemudian pihak kedua dengan skillnya, kemudian mereka bekerja sama, membuat komitmen untuk mengikatkan diri, dan kemudian terjadilah kerjasama yang mutualisme, berdagang, dari hasil panennya kemudian dari hasil keuntungannya kemudian dinikmati berdua sesuai dengan persentase yang telah disepakati. Sehingga apa yang dipraktekkan di masyarakat kita dengan skema muzara'ah, kerjasama menggarapkan ladang, itu alhamdulillah sudah lebih mendekati apa yang telah diajarkan dalam madhab kedua atau madhab kelompok ulama kedua, yaitu yang membolehkan akad muzara'ah secara terbuka luas dengan catatan selama pembagian hasil panennya dibagi berdasarkan persentase, bukan berdasarkan letak lahan pertaniannya. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.